Halo guys, ketemu lagi di channel Informan, informasi menarik. Banyak kasus penipuan sampai kasus orang hilang yang dikaitkan dengan aliran sesat di Indonesia. Sekte sesat ini biasanya menipu para korban dengan dalih mengajarkan agama. Berdasarkan catatan Majelis Ulama Indonesia, di tahun 2016 terdapat 300 lebih aliran sesat di Indonesia. Ketua Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI, Utang Ranuwijaya, menambahkan bahwa aliran sesat di Indonesia sudah ada sejak 1995 silam. Di Indonesia, hampir setiap tahun aliran sesat selalu bermunculan dengan nama yang berbeda-beda. Biasanya, pemimpin aliran sesat ini mengaku menjadi wali Tuhan sampai mengaku menjadi nabi untuk mendapat kepercayaan dari calon jamaahnya. Tak jarang juga mereka membuat praktik ibadah dengan aturan dan cara sendiri yang menyimpang dari aturan agama yang sebenarnya. Salah satunya adalah sholat boleh menghadap ke arah mana saja, sampai tidak perlu ke Mekah untuk ibadah haji. Sekte sesat tidak hanya melecehkan agama Islam, agama lain seperti Kristen dan Katolik juga kerap dilecehkan dengan mengajarkan agama yang menyimpang. Nah, berikut adalah beberapa sekte secara resmi diputuskan sebagai aliran sesat di Indonesia oleh MUI. Yang pertama, Kerajaan Ubur-Ubur, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang. Yang kedua, Lia Eden atau Salamullah. Aliran sesat Salamullah sempat menghebohkan masyarakat Indonesia di tahun 2008. Sekte sesat ini dibentuk oleh Lia Aminuddin atau Lia Eden pada tahun 1997. Dalam kepercayaannya, agama ini berpandangan bahwa semua agama itu benar. Bahkan pendiri sekte sesat ini juga mengaku sebagai reinkarnasi Bunda Maria dan pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Lia yang terlihat sebagai muslim sempat mempelajari dan mempraktikkan berbagai macam ritual agama yang berbeda-beda, mulai dari ajaran Kristen, Buddha, sampai Hindu. Di tahun 2000, Lia akhirnya mendeklarasikan sebuah agama baru yang bernama Salamullah sebagai bentuk persatuan berbagai ajaran agama yang sudah ia pelajari. Sekte yang selanjutnya adalah Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang didirikan oleh Ahmad Mossadegh. Awal berdirinya sekte ini ketika Ahmad Mossadegh yang mengaku mendapat wahyu dari Allah setelah bertapa selama 40 hari 40 malam. Dirinya juga mengaku sebagai rasul yang menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW. Al-Qiyadah Al-Islamiyah memang menggunakan ajaran Islam dasar untuk menyebar kepercayaannya. Namun MUI menemukan bahwa aliran ini memiliki aturan di luar Islam, seperti penebusan dosa dengan menyetor sejumlah uang yang tidak wajib menjalankan sholat, puasa, dan haji. Dari kejadian ini, MUI mengeluarkan fatwa terhadap Al-Qiyadah Al-Islamiyah di dalam MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang keempat, Gerakan Pajar Nusantara. Gerakan Pajar Nusantara atau disingkat Gavatar adalah aliran kepercayaan yang dianggap meneruskan ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Sekte ini didirikan oleh Ahmad Mossadegh dan resmi mendaftarkan diri sebagai organisasi sosial kemasyarakatan pada tahun 2011 silam. Sekte sesat ini pertama kali terkuak ketika seorang dokter bernama Rika Trihandayani dan anaknya menghilang di Yogyakarta pada 30 Desember 2015 silam. Dr. Rika kemudian ditemukan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, 11 Januari 2016. Dari hasil penyelidikan, Dr. Rika diketahui adalah anggota Gavatar dan sudah bergabung sejak 2012. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Din Samsudin, menyatakan bahwa pimpinan kelompok Gavatar adalah mantan narapidana yang berhubungan dengan sekte Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang dipimpin oleh Ahmad Mossadegh yang mengaku sebagai nabi baru. Din menambahkan bahwa sekte barunya ini mengajarkan paham agama Islam yang menyimpang seperti tidak wajib puasa dan sholat. Berdasarkan penyelidikan, Gavatar diduga memiliki 20.000 anggota yang tersebar di 34 provinsi.
Yang kelima, Puang Lalang atau Maha Guru. Aliran sesat di Indonesia terakhir adalah Puang Lalang atau Maha Guru yang mengaku dirinya adalah seorang rasul. Puang Lalang tidak hanya mengaku sebagai rasul, dia juga menyebarkan agama Islam baru. Kepercayaan yang dipimpin oleh Puang Lalang ini sudah menyebar dan memiliki sekitar ratusan pengikut. MUI bahkan sudah menetapkan ajaran Puang Lalang telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Pasalnya, Puang Lalang berani menjanjikan keselamatan dunia dan akhirat untuk para pengikutnya yang membayar uang tunai sebesar 10.000 sampai 50.000 yang bisa ditukarkan dengan tiket surga yang dia jual. Tidak hanya menjual tiket surga, Puang juga mewajibkan pengikutnya untuk membayar zakat badan sebesar 5.000 per kilogram berat badan pengikutnya. Dana yang terkumpul tentunya akan digunakan Puang Lalang untuk kepentingan pribadi.